Kembali lagi bersama saya Ika dan Pak Nurul Amin. Beliau seorang pemimpin cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Lakar Santri dan beliau juga pengurus Masjid Al-Hidayah di Lidawetan. Sebelum iklan, saya menanyakan fenomena tentang kesalahan manajemen tata kelola masjid. Nah, seperti apa contohnya, Pak? Ya, terima kasih. Nggih. Pada segmen kali ini, ya kita fokusnya pada manajemen tata kelola masjid. Nggih. Menarik tadi saya menyimak pembukaan yang disampaikan Mbak Ika tadi bahwa selama ini tidak ada namanya sekolah manajemen masjid. Beda dengan pendidikan. Ada sarjana manajemen pendidikan. Selama ini tidak ada yang namanya fakultas jurusan Kemasjidan. manajemen masjid. Sehingga manajerial masjid ini sangat variatif, tergantung pada SDM jamaah yang ada. Kemudian kalau kita fokuskan pada ada kesalahan manajemen tata kelola masjid pada bagian mana yang sering terjadi. Ya. Ini kalau saya menilai bahwa terjadinya kesalahan tata manajemen masjid itu tidak hanya karena satu faktor saja. Kesalahan itu sifatnya kompleks. Tidak hanya para takmir, tapi ini juga menjadi peran jamaahnya. Contoh konkret begini, ketika imam masjid, takmir masjid membutuhkan jadwal, akan membuat jadwal imam, ternyata jamaah yang lain untuk mau berperan menjadi imam nggak ada yang bersedia. Mau membuat jadwal muadzin, siapa yang adzan pada zuhur, pada asar, maunya di manajemen yang rapi, di jadwal, tapi nyatanya jamaahnya yang tidak bersedia. Sehingga ketika ada tata kelola manajemen masjid yang dirasa secara umum salah, ya harus secara utuh kita menilainya. Jangan hanya takmir masjid itu kata yo kai semua terus dewe umumnya di masyarakat salah paham gitu. Terus dewe kan liyane tak kan itu bahasanya mau Surabaya begitu. Betul. Tapi apakah sudah melihat, apakah sudah tahu sebenarnya takmir itu sudah berusaha mengajak jamaah diundang di masjid untuk membahas manajemen masjid. Tapi ya sehingga yang menjadi sering kesalahan itu job desk, pembagian kerja. Siapa yang bagian perlengkapan, siapa yang bagian kebersihan, siapa yang bagian beribadah dan mengurusi apa yang ada, siapa yang imam. Sehingga ada masjid itu imam takmirnya itu menjadi imam, juga menjadi kebersihannya, nyapu, juga sebagai kelengkapan bagian utak-utak sound system itu. Lah, sampai utak-utak sound system ini. Salah satu kesalahan dalam manajemen pengelolaan masjid. Sehingga ya perlu menjadi perhatian bersama para jamaah, para warga sekitar. Monggo ayo dibantu para takmir. Tadi juga saya sampaikan bahwa memakmurkan masjid itu adalah peran kita semua. Peran jamaah, tidak hanya pengurus takmir. Nama-nama yang tertulis dalam pengurus takmir itu amanah yang tertulis. Namun sebenarnya para jamaah itu juga punya kewajiban dalam hal tata kelola masjid. Termasuk yang menjadi masalah klasik dalam manajemen tata kelola masjid itu dalam hal keuangan. Nah, itu juga hati-hati itu. Betul. Bola panas kan, Mbak. Betul. Uang itu tidak jelas siapa pengelolanya, lari kemana, keluar masuknya bagaimana, larinya kemana, dibuat apa. Ini akan menjadi pembahasan yang sering terjadi, akhirnya timbul fitnah. Kembali pada peran jamaah. Tentunya saya yakin ketua takmir utamanya dan pengurus takmir inti itu sudah mengajak, memberikan peran, memberikan kesempatan kepada jamaah untuk ayo ewangono. Ayo tabayun begitu ya. Ayo urus rembuk bareng gitu. Dalam hal keuangan utamanya ini yang sering menjadi ramai, menjadi fitnah, bahkan
rebutan menjadi ketua takmir masjid. Duh. Karena yang disoroti adalah masalah Uang. keuangan. Karena pengurus yang lama tidak terbuka dalam hal keuangan, terjadi ingin mengganti posisi ketua takmir. Itu yang masalah-masalah klasik yang banyak terjadi di masjid-masjid di sekitar Surabaya. Waduh, jadi manajemen masjid ternyata juga membutuhkan pelajaran sepertinya harusnya Betul, ya. ya. Jadi biar tidak ada salah paham, tidak ada juga gontok-gontokan hanya gara-gara keuangan ataupun apapun itu, tugas juga nggih Pak ya. Betul. Waduh, luar biasa. Jadi pada dasarnya contohnya dari salah pengelolaan manajemen tata masjid ini sangat urgent juga atau sangat bahaya juga ketika tidak ditabayunkan segera nggih. Betul. Waduh, ini luar biasa nih. Nah, kita ngomongin tentang prestasi di Masjid Al Hidayah ini, Pak. Kalau untuk prestasinya sampai sekarang nih apa ini? Sejak setelah berdiri sampai sekarang. Monggo silahkan. Ye. Secara fokus kita ke Masjid Al Hidayah karena saya juga di situ. Yang menjadi kebanggaan saya sebagai jamaah di situ adalah ada satu prestasi yang luar biasa berupa hal bangunan. Waduh. Mohon maaf. Tadi di awal juga saya singgung kemegahan masjid itu wujud keimanan warga muslim di sekitar situ. Nggih. Al Hidayah dulunya berstatus sebagai musola. Karena musola dengan bangunan yang cukup, dengan arsitektur yang zaman dulu lama biasa, saat ini Al Hidayah bergeser di lahan sebelah bangunan yang lama, sehingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun Wah, lebih. luar biasa. Masjid Al Hidayah membangun dari nol, mulai fondasi nol sampai saat ini sudah bisa ditempati, baru kurang lebih 1 tahun 2 tahun baru ditempati. Nggih. Kondisi bangunan masjid yang baru saat ini sudah kurang lebih 85%. Nggih. Kurang lebih hanya bagian-bagian luar yang finishingnya yang kurang. Sehingga ini yang menjadi kebanggaan warga Al-Hidayah khususnya jamaah Al-Hidayah, bahwa kita punya masjid baru yang bisa dibanggakan. Karena kita bangun masjid baru saat itu juga berpikir ke depan. Masjid yang lama yang dulunya musola itu mepet dengan jalan raya. Kalau di sebelah timur itu sudah jalan kembar yang di arah Babatan sampai ke Durus itu sudah jadi jalan kembar. Itu nanti kalau terus bergeser ke timur, maka Masjid Al Hidayah yang lama ini akan Jadi center mungkin jadi begitu. jalan, otomatis harus dibongkar. Nggih. Sehingga setiap hari sebelum hujan. Oh, sedia payung sebelum hujan. Masjid yang lama ini dibongkar, saat ini masjid yang baru sudah siap dan bahkan sudah bisa digunakan. Waduh, Ini yang nggih. menjadi kebanggaan pengurus takmir Masjid Al Hidayah dan para jamaah tentunya. Kita sudah punya masjid baru yang megah, yang sangat memadai dengan ratusan jamaah. Dengan garis bawah bermegahan itu merupakan wujud keimanan. Betul nggih? Dengan Aduh. niat yang baik. Dengan niat yang baik, bukan karena berwah atau dilihat orang, tapi benar-benar karena ini wujud kecintaan terhadap Allah, begitu, rumah Allah, begitu nggih? Nggih. Untuk closing statement, pesan untuk para jamaah dan para takmir masjid. Monggo silahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ika. Nggih. Selama beberapa menit dari awal sampai akhir, pemirsa MTV yang dirahmati Allah, 3 hal yang perlu saya sampaikan sebagai rangkuman pada materi yang saya sampaikan saat ini. Yang pertama, untuk para jamaah, Nggih. mari libatkan diri di berbagai sisi sesuai kemampuan kita, masuk dalam upaya memakmurkan masjid. Kalaupun tidak menjadi pengurus takmir masjid, hanya sebagai jamaah, kita jadilah jamaah yang baik, memberikan pesan, memberikan kritik yang baik, kemudian aktif dalam kegiatan yang sudah diprogramkan oleh pengurus takmir masjid. Ini menjadi peran yang nyata. Yang pertama, kita sebagai jamaah. Kemudian yang kedua, sebagai pengurus takmir masjid. Menjadi pengurus takmir itu adalah amanah dari jamaah dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak kita laksanakan sebaik-baiknya,
maka kita akan diminta tanggung jawab oleh Allah, tentunya diminta pertanggungjawaban oleh para jamaah. Sehingga laksanakan amanah dengan baik. Kemudian peran yang lain jamaah atau peran lembaga-lembaga yang lain bisa dilibatkan, sehingga kemakmuran masjid sangat berpusat ditentukan oleh takmir masjid. Dan yang ketiga, para remaja masjid, pemuda masjid, laki perempuan, mari ikut serta dalam kegiatan memakmurkan masjid. Karena luar biasa bahwa bagaimana Rasulullah menjadikan pemuda yang hatinya tertaut di masjid, pemuda yang kerasan di masjid, ini akan dilindungi oleh Allah saat di hari akhir, di mana tidak ada perlindungan lain selain perlindungan Allah. Peran pemuda, peran remaja dalam memakmurkan masjid, banyak hal yang bisa dilakukan. Semua bisa dilakukan tentunya dengan koordinasi dengan baik, kerjasama dengan baik, komunikasi yang baik dengan pengurus takmir masjid. Sehingga tiga hal ini, peran jamaah, peran takmir masjid, dan peran remaja masjid, ini akan menjadi tiga utama untuk memakmurkan masjid yang menjadi harapan kita bersama. Luar biasa. Berarti masjid tidak bisa berdiri sebagai fungsinya begitu ketika tidak ada sinergi antara warga, takmir, dan juga pemuda. Begitu nggih? Waduh, berarti kalau dekat masjid lebih baik segera sering-sering ke masjid itu beribadah. Sering-seringlah untuk melakukan hal-hal kegiatan positif di masjid. Begitu nggih, Bapak? Matur nuwun rawuhnya. Waduh, luar biasa. Pak Nurul memberikan banyak informasi kepada saya dan juga kepada pemirsa tentang bagaimana memakmurkan masjid dan juga bagaimana harus bersinergi antara warga, takmir, dan juga pemudanya. Ngoten nggih? Semoga sehat selalu Pak di era pandemi seperti ini. Baik juga tetap sehat. Amin, amin, amin. Dan setelah tayangan berikut ini jangan kemana-mana, akan lebih bagus lagi tayangan-tayangan dari AMTV. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.